Kenapa nggak kita ubah paradigma, kita tuh mengamati, Ya, tapi kita memberikan afirmasi dan pujian ketika anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang benar. Menurut mhm, saya bicara mengenai disiplin, itu harus ada standar moral, mmm, standar values yang diketahui, yang diingatkan, mhm. dan kita secara keluarga ini, kita terus komunikasikan. Bapak Ibu keluarga Indonesia, ingetin anak-anak. Kadang-kadang kita bilang, "Lu udah diingetin terus-menerus, lupa lagi lupa lagi. Ya, Belajar dulu baru main." heeh. Memang perkembangan Belum otaknya belum sampai ke belum, sana. ya. Halo keluarga Indonesia, kembali saya Pinkan Margareta hadir bersama Anda. Dan dalam episode keluarga bercerita kali ini, kita akan ngobrol dengan seorang ayah, seorang orang tua dan juga profesional mengenai emotional unavailability. Bagaimana keluarga-keluarga bisa memiliki orang tua yang utuh, tetapi ternyata tidak hadir secara emosi. Di masa digitalisasi, adanya internet, keluarga-keluarga kita terbanjiri dengan begitu banyak informasi. Secara pengetahuan kita tidak kekurangan. Tapi tahukah Anda, ada banyak anak-anak, pasangan-pasangan yang meskipun secara fisik ada dalam satu keluarga, tetapi merasa kesepian, merasa disconnected emotionally, tidak terhubung secara emosi. Nah, hari ini kita akan coba eksplorasi lebih dalam. Sudah hadir bersama saya narasumber kita kali ini. Kita sambut bersama Pak Arief. Halo Pak, selamat Halo, datang di Keluarga Bercerita. ya, selamat. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah undang saya, Vinka. Sama-sama Pak. Bapak boleh introduce, memperkenalkan diri sekarang kesibukannya apa dan kemudian professionally dan juga family. Silakan Pak. Halo keluarga Indonesia, nama saya Arif. Sehari-hari saya bekerja di salah satu sekolah dan saya sebagai Community Development Coordinator, bertanggung jawab tentunya juga untuk komunitas di sekolah dan saya adalah seorang ayah tentunya dari 3 putri yang Tuhan karuniakan kepada saya. Ya, kesibukan sehari-hari tentunya bekerja dan kemudian tentunya dalam segala, situasi mencoba untuk membagi waktu dengan istri dan anak-anak, meluangkan waktu bersama dengan mereka. Itu sih mungkin kan. Oke, Pak. Jadi on daily base, cukup cukup sering berjumpa dengan manusia ya, Iya, in terms of konteks sekolah, iya, ya kan? iya, Jadi pasti saya yakin Bapak punya wawasan ya tentang topik kita hari ini. iya, Nah, eee, kita belum lama juga dengar ya bahwa fenomena ayah yang tidak hadir gitu iya, ya. Ayah yang tidak hadir itu kan cukup meresahkan gitu. Bahkan kemarin waktu masuk atau ajaran baru kalau Bapak dengar di berita kan, pegawai negeri itu diminta untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. iya, Bapak-bapaknya nih gitu ya. Meskipun itu juga menimbulkan banyak percakapan, ya kalau cuman ritual begitu doang di awal semester doang gitu ya. iya, Nah, hari ini Pak, mari kita explore terutama memang kalau di konteks keluarga Indonesia dan Bapak sebagai ayah pria gitu ya, seringkali kan ada stigma ya bahwa, ya laki-laki itu pokoknya tanggung jawabnya mencari nafkah. iya. Nah, urusan yang kaitannya sama merawat emosional itu ya mamah lah gitu ya, ibulah gitu. What do you think about that, Pak? Pendapat Bapak bagaimana? Ya, tentunya sebagai ayah tanggung jawab utama adalah untuk menyediakan, Mhm, untuk melindungi keluarga. ya, Tetapi saya memiliki kesadaran bahwa peranan ayah di dalam pertumbuhan seorang anak, baik mmm, pria ataupun wanita, mmm, itu sangat penting ya, maksudnya anak-anak kita, mhm, sehingga mereka bisa melihat sosok figur seorang ayah ya, dan bagaimana seorang ayah bukan cuma menyediakan secara materi, mhm, yang banyak orang lupa, mmm, yang dibutuhkan anak itu adalah rasa aman. ah, Dan seringkali rasa aman itu, ya memang ibu bisa memberikan rasa aman ya, dengan pelukan, ya, tetapi dengan berjalannya waktu, khususnya usia 7, 8, 9, anak-anak itu akan mulai melihat kepada papanya. mmm, Dan saya mengerti bagaimana saya sebagai seorang ayah
Ya. harus hadir dalam kehidupan mereka Mhm. untuk memberikan rasa aman itu, Mhm. bahwa mereka diperhatikan, mereka diterima, dan ya ayah bangga punya anak Hmm. seperti kalian. Karena banyak sekali ya kalau kita tahu ibu juga mengetahui persoalan anak-anak, Ya. remaja, Ya. ataupun anak-anak kecil itu Ya. adalah perasaan diterima, Ya. dikasihi, dan Betul. itu tidak bisa hanya diterima dari sosok ibu. Mhm. Mereka Mhm. mendambakan Ya. satu pengakuan, Mhm. penerimaan dari Ya. seorang ayah. Artinya memang menyadari bahwa kebutuhan manusia itu bukan cuman material fisik ya, Pak, Iya, sandang, pangan, papan, iya betul. tetapi psikis, jiwanya itu membutuhkan penerimaan, dicintai, jadi hal-hal yang terkait dengan emosi gitu ya. Iya, iya, Nah, kita explore dulu deh, Pak. Kalau di budaya kita ini kan ada sebuah pemahaman laki-laki itu kan makhluk logis gitu ya. Kalau yang emosional itu perempuan gitu. Pak Arif sendiri melihat itu bagaimana? tentunya pria memang kemungkinan lebih dominan secara logika ya. Oke. Tetapi di sini toh kita juga punya perasaan. Makanya pria Ah, bisa marah. Marah itu dari mana? perasaan. Perasaan. Iya, Marah bukan iya, logika. iya. Jadi kalau saya lagi disalip mau tabrak mobil saya kan saya nggak berpikir-pikir logikanya. Ya saya buka jendela saya marah. Nah Iya, itu kan iya. ekspresi dari emosi seorang Mhm, pria. Cuman mhm. sayangnya seringkali emosi pria itu digambarkan sebagai ya tadi pemarah, Keras. keras. Kenapa kita nggak menimbulkan atau memberikan satu gambaran bahwa pria itu juga yaitu melindungi, Heeh, mengayomi, heeh, mengasihi, heeh. dan bisa mencintai. Pria itu memiliki kapasitas untuk memberikan kasih dan cinta kepada anak-anak terutama. Itu kan bagian dari, emosi kita. Tapi Mmm. jujur, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan, dari Ya, keluarga kita ya. yang mungkin secara kata-kata itu sangat irit ya, biasanya Mhm. bapak-bapak itu kan irit kata-kata Oh, untuk keluar kata-kata kalau lagi marah tuh. iya betul, atau kalau lapar Bu, Itu dia, itu baru berteriak Bu, iya, tapi iya. kalau sudah kenyang, biasanya Iya, dia bapak-bapak heeh. ya, me time, baca koran, kalau dulu baca koran, Iya, sekarang iya. enggak, sama aja Scrolling, scroll-scroll. Jadi kayaknya heeh. sisi papa itu adalah sosok yang ada di ujung ruangan, diem, Watching, heeh, ya, mengamati, mengamati, heeh. kalau kamu buat salah ya papa teriak, Kayak polisi ya, Pak? kayak polisi, kayak CCTV Bu, Heeh, heeh. menangkap apa yang salah, Yes, paling gitu. yes, yes. Kenapa enggak kita ubah paradigma, kita tuh memberikan mengamati, Ya, tapi kita memberikan afirmasi dan pujian ketika anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang benar. Kita oke. puji. Ya, Jadi jangan sampai ya. nunggu sampai salah, piring jatuh tuh kan papa udah bilang. Tapi ketika dia Mmm. meletakkan piring, Mhm, mengembalikan ke tempat cucian, kita mhm. puji, "Thank Ya, you ya Nak, ya, terima kasih ya Nak, heeh. karena kamu sudah membantu Mama." Ya, Nah, ya, hal-hal itu ya, kan, bentuk satu kepedulian, heeh. kesadaran akan lingkungannya, Ya, dan memberikan sebuah afirmasi dalam bentuk kata-kata, emosi, emosi, ya, tapi yang emosinya positif. diungkapkan dengan kata-kata. Yes, yes, Mhm. itulah yang tangki emosi yang kita isi dengan hal-hal yang baik, bukan cuman Mmm. hal-hal yang tidak baik. Iya, iya. Kalau bagi Pak Arif sendiri kan generasinya kita ini kan kemungkinan memang juga tidak terlalu beruntung punya sosok ayah yang seperti itu ya. Betul, betul. Sosok ayahnya lebih yang tadi, Ya, yang ibarat tadi waktu Bapak bercerita saya kadang berpikir begini, kadang-kadang ibu-ibu tuh kan juga menempatkan kalau sama mama sudah nggak mempan, berhadapan kamu sama papa. Jadi iya, kayak iya. kayak udah apa ya, Oke, senjata terakhir. oke. Makanya kemudian bapak-bapak biasanya cenderung irit ngomong supaya Ya, kalau sekali bicara disegani. ya. Mungkin mindset generasi kita begitu ya? Saya rasa nah ini Ibu, menurut saya ya, Mhm. kesalahan kebanyakan dulu orang tua kita itu memainkan Bad cop, polisi heeh, baik dan polisi polisi jahat. jahat, heeh, Jadi bad cop and good good cop. cop, mhm, Ibu selalu ditampilkan sebagai pembalut yes, luka, yang mengasihi. Bapak harus tegas, harus marah ya, dengan tongkat disiplin. ya, Sehingga sampai besar pun anak-anak itu rasanya kalau ketemu papa, ya, itu terbayang-bayang tentang tongkat, ya, tentang disiplin. Nah, ya. karena bad cop, good cop. Dan Kenapa? laki-laki jadi begitu juga kan, Pak? Ya, ya sama sama aja kan. Niru Jadi gitu loh. niru, Mhm. niru. Nah, itu sayangnya ketika kita tidak mendapatkan pencerahan Nah, atau kita tidak mau berubah, ya, biasanya apa yang dilakukan oleh papa terutama ya, ya, papa karena saya juga papa, ya, tanpa sadar itu akan turun, Bu.
Yes. Karena pola yang saya lihat di rumah adalah papa sendiri. Ya. Sesusah-susahnya saya nggak suka gaya Mhm, papa, mhm. tapi ketika saya tidak mau, apa ya, unlearn and relearn, Ya, maka respon otomatis itu adalah respon dari yang papa saya lakukan lakukan. terhadap saya. Betul, Makanya ini nggak bisa terjadi secara otomatis. betul. Ini yang harus benar, saya suka kata intentional ya, Ya, jadi benar-benar disengaja. betul. Kita harus berubah Mhm, secara sengaja dan kita mengubah gaya kita. mhm. Seperti itu sih, Bu. Jadi jangan sampai bad cup, good cup, Ya, polisi jahat. Kenapa nggak kita sama-sama ya, orang tua yang baik? ya, Bukan berarti baik itu memanjakan, ya. ya Disiplin kan? tetap, Tetap ketegasan tetap. tetap harus ada Mhm. disiplin. Tapi kan sekarang bukan berarti kalau disiplin harus digebuk. Yes. Itu kan Mhm. dibiasakan ya. Ya, Kalau ya. dari kecil memang kita harus membiarkan digebuk sampai gede pun anak-anak itu mengharapkan digebuk baru Nurut. nurut, Heeh, padahal nggak perlu heeh, begitu. Kita heeh. bisa misalnya angkat jari, Ya, anak-anak kita udah tahu, heeh, heeh. "Oh cukup," gitu. Jadi tidak perlu, kita memerankan peranan yang kamu tanpa sadar ya, Iya, meskipun nggak ada iya, iya, perjanjian, iya, tapi iya. itulah budaya yang kebanyakan dulu kita Diturunkan, ya, heeh. kita lihat, gitu sih, Bu. Kalau argumentasi Bapak ya dengan generasi sekarang, Ya, di mana saya sendiri merasa digitalisasi itu memang mengubah banyak sekali aspek kehidupan ya. ya, Internet, digitalisasi, sosial media. mhm, Sehingga, eee, generasi anak-anak kita, yang sekarang ada yang mulai dari Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, ini kan, tadi yang seperti saya sampaikan, struggle-nya itu tidak semata-mata di kognitif atau pengetahuan. mhm, Kecerdasan kognitif mungkin nggak terlalu concern ya, kecuali untuk ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. ya, Tapi emotionally, kecerdasan emosi ini kan jadi isu nih. ya. Nah, sementara kondisinya, parenting yang diwariskan masih yang model tadi, good cup, bad cup gitu. Kalau dari Pak Arief sendiri, kalau ada orang tua yang bertanya gini, ini saya juga sering mendapat pertanyaan, "Loh kami tuh jadi orang loh dengan cara pengasuhan orang tua yang tidak lembek, yang apa, tadi ya, tough Iya. gitu." Eee, apa pandangan Bapak, argumentasi Bapak? Kalau berbicara, nah ini kan pola-pola yang dulu Yes. sampai sekarang pun misalnya contohlah, Mhm. sekarang kita bicara mengenai generasi stroberi ya Heeh, sekarang. heeh. Sebetulnya kan itu pola asuh. Ya, Kenapa mereka bisa menjadi generasi stroberi? ya. Yang dulunya tough, tiba-tiba kita jadi melembek, bisa juga. Yes. Jadi Betul, bukan berarti ekstrim. ekstrim, Mhm, sampai anak-anak, mau sekolah, sopir diminta membawakan tas mhm, anak-anak sampai mhm, ke dalam misalnya. mhm, Hal-hal seperti itu apakah itu juga akan mendidik? Sebetulnya bukan berarti kalau, wah dulu tough, lebih berhasil. mhm, Sekarang, ya seperti apa, tetap ada disiplin, mhm, tetapi yang saya maksudkan kita itu disiplin berarti tegas dengan batasan moral, mhm, batasan value, mhm, anak-anak kita tahu nggak? Menurut mhm, saya bicara mengenai disiplin, itu harus ada standar moral, mmm, standar values yang diketahui, yang diingatkan, mhm, dan kita secara keluarga ini, kita terus komunikasikan. Sehingga mmm, disiplin itu menurut saya, itu bukan secara akademis seperti Ibu bilang. mmm, Pertanyaan saya terhadap anak-anak saya, apakah kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh? mmm, Misalnya mereka mendapatkan hasil yang kurang baik, Ibu. ya, Bukan berarti saya cambuk 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 heeh, cambuk, heeh, mereka akan jadi orang. heeh, Bukan heeh, cambukannya, heeh, tetapi perhatian dan pertolongan orang tua untuk mmm, mengenali mmm, pergumulan atau mmm, tantangan anak itu. Dan kalau mereka berkata, "Papa, saya sudah belajar sampai malam dan sungguh-sungguh, tapi memang dalam bidang ini mmm, ternyata toh cuma dapatnya sekian." ya, Saya tidak pernah menghukum atau saya tough-kan mhm, dalam hal yang dia kurang ya, supaya dia maksimal, oke, tetapi saya akan lihat upaya mereka. mmm, Dan kemungkinan Ibu juga, tentunya tahu bahwa kepandaian anak itu bermacam-macam. yes, Kita nggak bisa paksa semuanya pandai matematika, kau akan jadi orang, mhm, pandai fisika, kau jadi orang. Loh memang yang bahasa, kecerdasan bahasa, mhm, bisa juga jadi diplomat. ya, Bisa juga jadi ya, pengacara. ya, Jadi kalau kita bicara standar, sekarang saya berhasil, saya bisa jadi orang. ya, Karena orang tua saya tidak mengelak. ya, Ada peranan orang tua yang besar. ya, Di dalam diri orang itu, mhm, ada disiplin yang diterapkan, mhm, tetapi tentunya juga akan ada kasih dan mmm, penerimaan. mhm, Kalau tanpa kasih dan penerimaan, mmm, saya pikir
sulit ya. Ya, Anak itu akan bertumbuh secara sehat, secara emosi loh ya, 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 secara ya, ya, emosi, ya, bukan secara kognitif. betul. Mereka bisa menjadi lawyer yang terkenal, tetapi rapuh. Ya, Bisa juga. hasil riset tentang fatherless itu menarik, Pak. Ya, Sisi performa akademik itu tidak terlalu berkorelasi dengan hadir atau tidaknya Bapak. hmm, Jadi oke, jadi bisa jadi Bapak tidak berfungsi pun, ayah tidak berfungsi, justru anak memperoleh semacam daya dorong untuk membuktikan diri, oke. akademik, Untuk berprestasi, untuk berprestasi. untuk diterima oleh Yes, bapaknya mungkin, ingin tapi yang dipuji oleh bapaknya. ditunjukkan tapi terus nggak dapat, tetap nggak dapat. Ya, Nah, ya, jadi hasil risetnya itu lebih korelasinya kepada justru pengelolaan emosi, yes, yes, self esteem, ya, merasa merasa cukup baik. Nah, ada banyak orang yang ketika emotionally ayah tidak hadir, itu menjadi manusia dewasa ya, Pak, tapi hmm, tidak pernah merasa good enough gitu. ya, ya. Tidak Ada pernah merasa cukup baik. mungkin ada satu rongga dalam Yes, hatinya heeh. yang sebetulnya dia cari terus itu, Ibu. Sehingga kemudian kayak berusaha diisi loh, Pak, Betul, dengan banyak hal. betul, baik itu jati diri, Heeh, baik itu karena kepribadian mereka iya, itu, yang membangun itu adalah 2 ya, 2, ayah dan ibu. betul, Setiap betul, orang tuh punya sisi lembut, ada sisi juga tough-nya. betul, Nah, tapi betul, kalau ketika kehilangan figur seorang ayah, nah iya, kita tahu banyak problem emosional, iya, ujung-ujungnya itu mhm, yang menjadi nah sayangnya kan kalau Ibu bilang kan, kalau peranan seorang mother, seorang mhm, ibu itu memang dari nurturing, dulu memang begitu. nurturing, ya, Cuman yang harus ditantang itu adalah keterlibatan betul, ayah betul, untuk bersama-sama dengan ibu, iya, mendampingi ibu dalam membesarkan anak-anak mereka. betul, Nah, makanya, secara emosi kalau anak-anak itu tidak mendapatkan kasih dari seorang ayah, dia akan selalu cari kan, yes, dia ingin cari, dia heeh, selalu cari, dan itu sih. itu bisa diisi dengan misalnya materi ya, menjadi Ya, misalnya, menjadi kaya, menjadi sukses di karir, menjadi berhasil, atau banyak tapi tetap kosong, Pak. kosong. Mhm, Justru mereka akan mencari di hal-hal yang salah kan sebetulnya kan. betul, Pada akhir-akhirnya mereka hanya mendengar papanya bilang, "Saya sayang kamu dan mmm, papa bangga sama mhm, kamu." mhm, Jadi selama Ibu tadi bilang tidak ada korelasinya kan, mhm, mereka tuh berprestasi berprestasi mhm, dan mungkin malah justru mereka akan lebih, bahasa belajar Jawanya lagi, ngoyo ya, betul, belajar ngoyo karena heeh, mereka ingin mendengar papanya bilang, pengakuan tuh, Pak, ya ya, apresiasi, bahwa, "Wah papa bangga loh." betul, Sebetulnya hanya satu kata itu, betul, gitu. Dan mungkin tanpa sadar model papa yang lama memang demikian ya. ya, Jadi ya, kayak menekan emosi anak itu supaya anak itu dipacu ya, ya, untuk mereka berprestasi tapi dengan cara yang unik, betul, dengan mendiamkan mereka, dengan ya dingin, dingin, emotionally dingin, seperti heeh. itu sih. Nah, Pak, kalau dalam practical daily life ya, nah kan kita tadi sudah bicara prinsip-prinsipnya bahwa Ya, dalam parenting, eee, perlu dua pihak. Perlu ibu yang nurturing naturally, tapi juga perlu ayah yang akan hadir dan memberikan emosi penerimaan, kasih yang saya tadi teringat gini, mungkin kalau dikorek hati setiap orang tua terutama ayah, kalau ditanya, "Sayang nggak sama anak?" Pasti jawabnya sayang deh, saya saya yakin. saya Cuman kan seringkali perasaan ini tidak diekspresikan Bapak. betul betul betul. Karena konstruksi sosial tadi ya, Ya laki-laki itu tidak boleh mengekspresikan emosi yang kaitannya dengan kelembutan. ya Emosinya mesti yang tegas, ya disiplin gitu, kerja keras. Nah, itu emosi laki-laki gitu ya kan. ya. Nah, on daily life Pak, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang keluarga-keluarga Indonesia terutama para ayah bisa bisa lakukan? Practical things lah, Pak. Untuk para ayah keluarga Indonesia, ajak ngobrol putra-putri Bapak. Paling Mhm, sederhana, semua perlu makan. oke, Waktu makan malam, sedapat mungkin makan malam bersama. oke. Ya, misalnya Siang ayah susah lah ya. siang susah lah ya, Heeh, misalnya pulang jam 5, sedapat mungkin jam 7, 2 oke. jam sudah sampai rumah. Ya, Dan di situ ada quality time. ya, Kita sekarang ini, terutama di metropolitan Bu, ya, susah kalau kita bicara mengenai, waktu yang lama, ya, gitu kan ya, ya. ya, Kita bicara konteks Jakarta yang ya, tantangannya lebih berat yes, mengenai waktu. heeh, Sederhana, makan bersama. oke, Tanya kepada putra atau putri, heeh, "Bagaimana hari ini? oke, Apa yang membuat engkau sedih?" Ini kan heeh,
Emosi, Bu. Iya iya iya. Apa yang membuat engkau happy? Mhm. Bukan berapa nilai matematikamu, Mhm. udah belajar belum, Besok PR apa? PR-mu besok sudah belum. Itu Iya. semua kan tugas 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 Yes tugas. yes. Heeh. Mereka bukan robot. Betul. Justru sekali lagi ini konteksnya kita terkoneksi secara emosi. Emosi. Jadi gampang, tanya aja, Mhm. "Bagaimana perasaanmu hari ini? Ya Apa yang membuat engkau senang? ya Apa yang engkau, rasakan saat ini? ya Sedih?" ya, Nah, itu kan penting ya. betul. Jadi itu yang Kayak pertanyaan emotional yes, check-in gitu ya? yes. Heeh. Itu yang pertanyaan yang sederhana. Yang Mhm. kedua, apa yang papa bisa bantu kamu? Hmm. Misalnya, matematika susah, Pak. Mhm. Kamu sudah belajar? Sudah. Mmm. Atau perlu les? Mhm Atau perlu mhm. dibantu? Ya, Nah, itu dukungan kan apa nih? karena Heeh. seorang ayah, Ya, ya tentunya tuh berkaitan dengan budget, nanti betul. papa bicara sama mama, Ya. ya. Mhm. Tapi saya rasa papa bisa bantu kamu dalam hal ini. Ya Jadi kita sebagai pria, terutama itu problem solver, ya harusnya itu peranan ayah. ya. Kita yang memutuskan, jangan benar-benar tanya Tanya mama. mbakmu, tanya mbakmu, Iya, "Makan di mana, Pak?" heeh, Tanya tanya mama mama. kamu. Iya 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 Jadi iya. seolah-olah pria itu Ngapain ya, Pak? cuek, Cari duit doang pokoknya. cuek, ya lebih ke arah ya Heeh. sebenarnya perlu nyaman sendiri me time kan, tapi Heeh. nggak mau susah gitu. Iya Tapi ketika kita terlibat di dalam makan malam, iya. atau mungkin jalan-jalan sore. Saya suka jalan-jalan sore sama anak perempuan saya, Keliling. terutama yang paling besar ya. Oke. Dia sudah suka jalan keliling Heeh dan ketika jalan itu pertanyaan yang sama, heeh. "Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke. Kamu ketemu teman baru nggak? Ya Ada kesulitan di dalam, berkawan? ya Ada konflik ya nggak? iya Apa yang papa bisa bantu?" iya Nah, hal-hal itu tanpa penghakiman juga. iya. Dan ketika anak kita lagi sharing, jangan kita, "Ah, lu harusnya begitu, lu jangan ngomong begitu." Mereka akan menutup Nah, diri kan. betul betul. Jadi Langsung dikoreksi soalnya, Pak. waktu kita ngobrol itu saya belajar, Bu, saya tahan dulu, Bu. Oke. Kadang-kadang perlu waktu untuk, berbicara atau atau memberikan solusi saat itu. Naturnya laki-laki ingin langsung kasih solusi ya? Segera saat itu. Karena Yes. pria itu pemecah masalah, tapi kadang-kadang kita pecah-pecahin semuanya. Bukan masalahnya, Pak. Semua kita pecahin. Jadi pecah semua Saking kan? marah kita banting, Heeh. "Kenapa kamu begitu?" Kan. Jadi Iya tapi iya. belajar untuk lebih, eee, tahu waktunya, Timing-nya ya? timing-nya. Heeh. Karena ketika anak itu belum siap, kita mau marahin pun, mereka punya sistem untuk shutdown juga bisa kok, Bu. True. Mereka mungkin Mhm tapi mereka shutdown mhm. Nggak secara didengerin, Pak, emosi. keluar Ya, heeh. jadi itu hal-hal itu yang ya itu tadi praktisnya makan malam, Ya jalan-jalan sore, iya. atau mungkin ya tanda kutip dating ya, Ya berdua dengan ya anak ya cowok kapan, hari apa. ya. Ayo kalau anak-anak cowok kan sukanya sepak bola, ayo main sepak bola Olahraga bareng, sama-sama, nggak olahraga apa-apa. bareng, Heeh. nonton kalau cowok mungkin nontonnya yang beda kan. Ya. Kalau yang cewek kan nontonnya lebih, "Ya udahlah ikutin aja lah, Ah. nonton drama-drama, ya udahlah." Iya iya. Untuk connected kan, Pak? Betul, setelah itu Mhm. tanya, review film tadi dari Ya karakter ini, ya kamu belajar apa? ya ya Selalu ada hal yang kita bisa pelajari kan, ya tanpa harus tanda kutip menggurui nadanya top down, ya. tapi kita belajar untuk memahami mereka. Betul betul. Tadi saya jadi teringat, ini berarti kalau makan malam nggak boleh main handphone ya, Pak? Oh, itu ya kalau itu peraturan. Di Ya, rumah oke saya, oke. satu nggak ada handphone Heeh. dan nggak ada TV, Bu. Jangan sambil buka televisi Jadi terus makan malam ruang dong. makan kami itu nggak ada TV, TV ada Oh, di ruang tengah. oke. Memang saya sengaja Ya nggak ada ya TV. ya. Soalnya kalau ada TV, ya kita bukannya ngobrol, Kita nonton. nonton sambil makan. Heeh heeh heeh. Ini kan, Yes, nonton. heeh. Jadi di ruang makan kami tidak ada handphone, bahkan harus ditaruh di luar. Yes. Termasuk saya ya, Termasuk orang tua ya? termasuk orang Oke tua. Saya nggak bisa oke. ngomong, "Ini urgent." Oh, Loh dari kita sekolah. harus iya dari sekolah, "Ini atau ini kerjaan Papa, you mesti ngerti ya, Papa cari duit ya." Oh, Ya nggak boleh begitu, ini nggak adil, kesepakatan Pak, itu bersama. ya. Tetap kita taruh Ya di, ruang samping ya. atau bahkan di tempatnya lah ya, Mhm. maksudnya di meja. Tapi di ruang makan kami tidak ada telepon, tidak ada TV. Quality time betul-betul. Ya, ngobrol Relationship terjadi. ngobrol. Meskipun itu hanya 10 menit, Ya, tapi jadikan itu 10 menit yang momennya. berharga dan pembicaraannya berkualitas, gitu. Mungkin kalau sudah tahu masalahnya, sambil kita pikirkan kita bukan semuanya tahu ya, Bu, ya, kalau ada persoalan ini, ya kita juga mikir juga ya, gimana ya? Ya ya Nah, ya. setelah itu kita bicara lagi, misalnya, "Kakak,
Heeh. Ini papa mama ada diskusi nih Iya. mengenai kesulitan kamu, ya saya rasa kita bisa kok kirim kamu ngeles Iya misalnya. iya iya Jadi iya. ada waktu juga untuk kita berproses. Jadi orang tua itu hadir, tidak hanya untuk mengecek, apakah kamu sudah melakukan to do list hari ini kan? Kan Ya. biasanya begitu ya, Oh, iya iya sering iya iya dilakukan iya. orang tua tuh kan itu, Iya, sadar PR nggak sadar. sudah Iya heeh, PR sudah, mandi sudah, iya apa seringnya kan gitu Pak, iya orientasinya kepada tasnya, iya 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 tugasnya iya gitu. iya iya. Kalau tadi yang Bapak cerita saya bayangkan, orang tua tuh hadir, memahami bahwa anak itu dalam perjalanan hidupnya di level usianya tuh juga punya masalah. Betul betul. Nah, orang tua itu hadir menemani untuk tahu ya, Iya iya. gimana kamu ngadepin masalah gitu kan? Iya betul. Memang berarti tetap kita harus ada satu, untuk mengingatkan mereka tentang to do list. Yes, Tapi itu bukan iya, cuman itu bukan satu-satunya cuman kan. itu. Makanya kalau kita lihat perkembangan otak anak kan Heeh, ketika usia 25 baru mungkin prefrontal baru cortex-nya, matang. tentang prioritas, Yes, resiko, itu betul semua baru terbangun kan. Tapi betul. sebelum itu sampai 25 tahun Bapak Ibu keluarga Indonesia ingetin anak-anak. Kadang-kadang kita bilang, "Lu udah diingetin terus-menerus, lupa lagi. Ya, Belajar dulu baru main." heeh. Memang perkembangan Belum otaknya belum sampai ke belum, sana. iya. Jadi jangan kita terlalu stres, "Apa anak saya ini ya? ADHD, Pak. Ya apa Saya suka gimana ya?" anak saya lupaan, Bu, ADHD. Itu masih dalam fase yang normal kan Ibu, Yes, betul kan? betul. Sampai Belum usia bisa regulasi diri. betul, tentang konsekuensi, Ya, prioritas, yes, impulsif. itu memang tugas orang tua Nah untuk mengingatkan. nah, Ya kita tuh kayak zaman dulu kan kaset ya, kayak ya, kaset rusak aja Bu, nah diputer lagi, ulang-ulang diulang, terus diulang lagi, yes diulang yes. lagi. Ya udah, gitu aja, jangan jangan terlalu emosional juga. Ah, Ayo tasnya dibawa, ya dirapikan, taruh. ya. Jangan, "Ini tiap hari tasnya ditaruh sini." Udah tahu pasti anak kita juga masih begitu aja. Jadi Hmm. sia-sia kita marah. Nah itu menarik tuh, Pak. Jangan-jangan orang tua tuh sekarang banyak hadir, tapi emosinya tuh emosi marah, Pak. Bener nggak sih, Pak? Ya, mungkin ada benarnya Iya ya, kan? Ada, ada kata benar ya, emosinya betul ada. betul betul. Tapi dari sekian kan emosi ada joy, Iya anger iya. gitu ya. Yang lebih mendominasi tuh anger. Oke, misalnya tadi Ibu bilang, "To do list boleh nggak?" "Boleh Bu, tapi jangan marah-marah." Nah, "Lu yang udah melakukan nih." Nah, ya, "Ayo PR-nya udah kerjain belum?" ya, Ini kan sebuah hal yang natural, ya, nggak perlu, "Lu belum kerjain PR ya? Ayo ayo lakukan PR. ya, Ayo cuci dulu. mhm, Ayo sikat gigi." ya, Ya anak baru 7 tahun kadang-kadang mau tidur juga bisa lupa gosok ya, gigi. ya. Peranan kita mengingatkan, nggak usah marah-marah. Menurut saya ingetin terus, Oke, nah, tapi jangan marah-marah gitu loh. Karena yang ditangkap sama anak-anak itu bukan tugasnya, tapi ya, emosinya kan. ya. Betul, Anak-anak itu akan menangkap emosi orang tua, betul, terlepas dari tugasnya loh ya. betul. Kan otak kita itu lebih dahulu catching emotion ya, Pak, menangkap Ya, emosinya dulu. Persepsi kita itu kayak kalau kita dengar apa, orang membeli sesuatu karena emotion kan. iya iya, Loyal kepada brand tuh karena emotion. iya, Nah, sama kan sebetulnya, mhm, dalam relasi antar manusia, kalau kita sudah hadir dengan emosi yang tidak menyenangkan tuh yang ditangkap itu dulu, Pak. iya. Dan anak-anak akan langsung tutup pintu kan, Shutdown. langsung shutdown Iya, dianya. Apapun, ya mereka membangun apa, defense mechanism, betul. mekanisme untuk bertahan. Supaya tidak sakit. Iya, tapi kan juga nggak efektif, secara komunikasi pun itu nggak Iya akan nyampe. iya, Dan justru semakin kita demikian, mereka semakin nggak melakukannya. Bisa jadi mereka akan jauh lebih memberontak ya, betul akan lebih sulit ke depannya. betul. Karena harus teriak-teriak dulu baru dilakukan. Nah itu yang tadi saya katakan Bu. Kalau kita makin tinggi, anak-anak bilang, "Oh papa suaranya masih frekuensi rendah, masih nggak apa-apa." Kalau udah frekuensinya nadanya sudah mulai E, F, Baru. G, itu lakukan. Iya Jadi sebetulnya nggak perlu sampai kita iya tunggu sampai frekuensi tangga nada kita sampai ke G, iya ya kan. iya Kalau C aja udah cukup nih, iya. lakukan. Mereka Mhm. akan lakukan. Kalau kalau dari pandangan Bapak ya, kenapa ya orang tua tuh saya bisa bilang pada umumnya sih Pak, Ya, karena dari beberapa workshop dengan parents ya, mhm, kalau saya bikin aktivitas, meminta parents mengingat perilaku-perilaku kenakalan mereka di masa-masa kanak-kanak gitu ya. Nanti mereka tulis tuh Pak. Terus saya tanya, "Apa reaksi orang tua Anda?" mmm, Jawaban mayoritas tuh marah. Jadi mmm, somehow tuh memang kayak udah jadi style orang tua tuh marah-marah gitu loh. iya iya Ya kan? Dan iya, itu turun dari generasi ke generasi dan kemudian ketika menjadi orang tua,
langsung pakai baju itu, Pak, langsung pakai gaya itu. Ya, Kalau ndak marah, ndak dapat respect, kalau ndak marah, anak ndak nurut. ya, Seringkali kalau saya tanya, "Kenapa sih Bu harus marah?" "Lah kalau nggak dimarahin nggak nurut." Gitu. ya. Why ya, Pak? Maksudnya in your perspective, kenapa ya kita adult parents itu seperti punya paradigma itu gitu? Apakah itu exercise authority untuk kita itu melatih otoritas kita? Could be. Tapi yang kedua, mungkin sekarang aja lah ya, Bu, ya, Heeh, kalau yang orang tua mungkin saya kurang bisa mendalami saat iya, ini, apalagi generasi saya ya, iya, itu memang udah kuno. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang tua marah heeh. ketika anaknya itu tidak melakukan sesuatu seperti yang dia minta Heeh, dengan segera? yes. Nah, itu Saya rasa kata kunci mereka dengan segera. ya, mereka sendiri juga sebetulnya emotionally drain out. Mereka Oke. mungkin mereka udah pulang kerja, apalagi di Jakarta sekarang. Saya bertumbuh di Macetnya kota aja Solo heeh. saya bertumbuh di kota Solo. Kalau kota Solo 15 menit itu udah lumayan jauh, Bu. Mana Naik motor pun 15 menit udah jauh jauh. Kalau kita 15 menit baru sampai di kompleks depan keluar gitu. gerbang, Pak. Jadi mereka sendiri, mereka lebih tired ya mungkin. Oke, Mereka lebih lelah. ya, Yang kedua mereka memang lebih sibuk boleh ya, dibilang. Karena dengan semua pekerjaannya dan mereka pengen ada me time itu loh, Bu. oke, Mereka sendiri tidak mau diganggu, oke. karena mereka juga mau main gadget, Oh, mereka juga mau happy, untuk happy, deserve to be istilahnya happy. ketika marah sebenarnya bukan, "Lu," tapi maksudnya, "Saya kan papa juga perlu istirahat nih, Capek loh ngurusin capek," kamu gitu ya. gitu, "udah you pokoknya mesti cepet beresin." Dan Ah, jadi tuntutan itu kalau kita pikir kenapa orang marah? ya, Karena bisa jadi memang itu disiplin, ya, itu adalah untuk kebaikan mereka. ya, Tapi untuk saat ini jujur untuk saya lah, saya nggak ya, ngomong ya, orang lain, kan ya, ketika saya marah, saya udah capek, Bu. ya. I want my Hak saya ya, istirahat saya mau me terganggu time gitu. gitu, kamu nggak tahu papa juga capek. Nah, Ya, tapi hal-hal itu udah bener-bener real, Bu, saat ini. oke. Karena kita juga perlu waktu, Yes. kita perlu untuk menyendiri seolah-olah, tapi kan kita harus punya, apa ya, ketahanan mental juga sebagai orang tua. Dan menurut saya sebagai orang tua ini pekerjaan yang lebih berat daripada pekerjaan apapun. Yes. Karena kita 24 hours. 24 hours, kita harus bersama dengan mereka dan tanggung jawabnya murni untuk kita. Ya, Kalau ada apa-apa dengan anak kita, ya. gitu sih. Gimana Pak practical things untuk seorang pria, seorang ayah dalam kapasitas kepala keluarga, Mhm. profesional, untuk menjaga supaya tadi itu, nggak drain? Ya, ya, ya. Heeh, Ya, tergantung ya, kita bisa kalau saya suka sepedaan, mhm. ya saya bisa sepedaan, Olahraga ya? olahraga. Mhm. Tapi saya mencoba untuk apa ya, Bu, ya, kalau istilahnya tuh conversion itu persinggungan. Oke, Ada aktivitas apa yang secara keluarga kita bisa lakukan bersama-sama. oke, Sehingga saya juga happy, ya, misalnya jalan-jalan sore. Percaya saya, Bu, dulu saya nggak suka oke, jalan-jalan aja, heeh, sampai 45 tahun pertama hidup heeh. saya hampir tidak pernah jalan-jalan sore, pagi, siang, kecuali di mall. Oke, Tapi semakin saya menyadari tentang kesehatan, heeh, saya juga perlu istirahat tidur ya, yang lebih teratur. tidur cukup ya Ya, Kak? jadi saya Mhm, harus menjaga diri saya oke, lewat tidur teratur, ya, makan makanan yang sehat, ya, olahraga, ya, dan sedapat mungkin saya sinkronkan dengan aktivitas istri, terutama jalan-jalan sore, heeh, sehingga kita punya waktu heeh. dan menjaga emosi saya Jadi juga. efisiensi ya? Ya, ada tentunya hobi, misalnya hobi juga. Nah, kebetulan hobi saya mungkin musik. Oke, Saya suka mendengarkan musik, itu heeh, membuat saya rileks, Bu. Itu nggak oke. perlu dilakukan di luar rumah. Ya, Kadang-kadang mungkin saya bahkan di mobil, saya turun agak lama karena saya dengerin musik di mobil. ya. Sehingga ketika saya masuk ke rumah, aura saya itu bukan aura yang, "Lu Mhm, nggak tahu buat mhm. capek nih ya, Iya, iya, bila iya. perlu tinggal dulu di mobil, Ya, just for 10 minutes, selama 10 menit, calming. calming." Yes. Ya, apapun itu juga. Jadi Ya, kita punya satu yang tahu kan regulasi tubuh kita, kan kita kita sendiri, Bu. sendiri. Mhm, Ya, ada yang suka ya saya nggak tahu apakah suka, ya nggak tahu lah, mungkin nonton satu klip lucu, ya udahlah, true. komedi Mhm, atau mhm, apa, tapi jangan lama-lama, ya udah mhm, masuk, mhm. ataupun mulai kembali lagi. Jadi nggak sepanjang malam hanya me time. Nah, ini Ya, tantangannya kan. Kembali lagi, dinner time, waktu makan malam, itu adalah ya, waktu kebersamaan. Itu oke. udah komitmen, Bu. Ya, Saya itu jarang sekali makan di luar. ya, Boleh dibilang nggak pernah. heeh.
Kecuali itu meeting loh, Bu. Ya, Dan kalaupun saya pengen makan di luar, saya akan jemput anak istri, heeh, "Yuk makan yuk," misalnya. ya, Kami suka makan dimsum. ya, Ya dimsum ringan, heeh, malam-malam juga ada, "Ya heeh, udah yuk kita keluar me as time family, juga, heeh, as family family." time, Dan heeh, buat saya akhirnya itu menjadi cara saya untuk meregulasi dan saya rileks. ya, Bersama dengan keluarga itu ya, membuat saya rileks akhirnya ya. ya, Saya nggak melihat anak itu sebagai beban, gangguan, heeh, tapi anak itu sebagai sarana untuk saya bisa mengeluarkan energi positif. yes. Itu sih, Bu. Artinya tadi dari yang Bapak jawab tuh, seorang ayah, orang tua itu juga perlu tahu cara meregulasi emosinya, Ya ya, supaya tidak sampai tangki kebahagiaannya tuh kosong kosong. dulu. Ya Karena ya, nanti kalau enggak, lepas kendali ya, Pak, ya, anak ya. jadi samsak nanti kan. Mungkin bayangan saya itu kan gini, Bu, kalau kita naik pesawat itu kalau ketika terjadi emergency tekanan udara itu, menurun kan kita harus ada, apa namanya, Oksigen, oksigen itu yang harus pakai oksigen orang tua kita dulu. dulu nih. Iya, Kita mesti pakai oksigen dulu iya, baru anak. Kenapa nggak anak iya, dulu? Ya iya, kalau anak dulu kita juga teler, Mbak. mati duluan, kita juga mati juga gitu Iya, kan. Jadi bayangan saya itu ketika saya tahu nih iya, bahwa saya sedang dalam kondisi tidak baik-baik, yes, emotionally, heeh, physically, iya, mentally, iya, secara mental, heeh, secara rohani, heeh, saya kosong. heeh, Apa yang harus saya lakukan? iya, Ya kita sebagai orang beriman ya kita berdoa. iya, Kita meregulasi diri kita ya iya, kita berdoa. iya, Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. iya, Kita serahkan ke Tuhan. iya, Karena masalah hujan saya nggak bisa ngatur. Ngapain betul, saya khawatir tentang hujan? betul, Jadi hal-hal itu yang saya bisa lakukan, lakukan untuk menstabilkan iya. emosi saya. Dan sebetulnya regulasi ini akan menjadi teladan bagus ya, Pak, Ya, untuk anak-anak. Jadi baik ayah maupun ibu, memberikan teladan kepada anak bahwa hidup itu memang tidak semuanya akan mulus. ya, tidak ideal Tidak ideal, senantiasa. akan Ya, selalu ada fluktuasi. ya, betul betul. Manusia itu juga bisa lelah, Ya, tapi kemudian diberikan contoh mhm, bagaimana mengelola diri, mengelola tantangan, mengelola tekanan, betul sehingga relasi as a family ini tetap terjadi, tetap utuh gitu ya, Pak, ya. betul. Emotionally tetap sehat gitu Iya ya. iya. Tadi Ibu bilang keteladanan. Saya pikir itu satu kata yang memang sangat penting ya Ya, sebagai orang tua ya. ya, ya, Karena ya, kita ya kalau bicara informasi, pengetahuan, kita bisa lihat di semua mana-mana. informasi sekarang pakai apa namanya, AI pun AI, bagaimana menjadi ayah yang baik, banyak itu, Bu. Tapi kita melakukan nggak? do the talk. Iya, Ah, kita meneladani nggak? yes. Dan itu yang akan membekas. Oke, kita ambil sampel yang tanda kutip negatif nih. Heeh. Orang tua kita dulu pemarah, dingin, kita jadinya begitu ya? Ya, Tanpa sadar kita itu ikut gitu loh. yes. Nah, kenapa nggak kita lakukan yang baik? Kita berikan keteladanan yang baik Ya, tentang kegigihan, ya, pantang menyerah di tengah kerjaan, ya, di masa-masa pandemi. Dulu, yes. apa yang orang tua lakukan? Ya, Berdoa bersama, ya, kemudian melindungi anak-anak, kita bertahan, rasa ya, cukup, itu kan diteladankan. betul. Sehingga mereka tahu, yang tadi saya bilang ujung-ujungnya adalah nilai-nilai apa yang kita hidupi. Hidupi ya, Pak, bukan Iya, cuman katakan. oh iya, dan itu kan keteladanan. Makanya mereka Yes. tidak selalu melakukan apa yang kita katakan, Tapi tapi mereka mereka akan melakukan. melakukan apa yang kita lakukan juga. Seperti itu sih, Bu. Oke. Thank you, Pak. Conversation-nya cukup kaya dan saya kira ada banyak tips-tips praktis ya. Tadi Ya, saya sempat Bapak katakan rasio 5:1 Pak, mungkin bisa closing dengan itu Pak. Closing oke. statement untuk para ayah, para orang tua. Ya, keluarga Indonesia, saya belajar dari satu pria bernama, John Gottman, dan itu mengajarkan rasio 5:1. 5 positivity, pengalaman positif dibandingkan satu pengalaman negatif. Hmm, Jadi, sebagai ayah, sebagai suami, pertanyaan saya selalu, apakah saya sudah mengisi 5 kali hal-hal positif in one day. dalam satu hari, Yes. ya, dalam hidup anak saya? Dan kalau positif bukan berarti memberi uang, memberi uang. Enggak. Kebanyakan apresiasi. Kita katakan thank you, itu adalah satu hal yang positif. Hmm, Kemudian katakan I love you, saya sayang kamu. hmm, Papa bangga kamu, itu adalah hal yang kedua, ketiga, yang baik. hmm, Jadi ketika kita bisa mempraktekkan, hmm. kita bisa cek 5 hal positif, kalaupun saya marah sekali, ini Fine. rasionya masih baik. Dikatakan kalau 5:1,
itu hubungannya sehat dan kuat. Yes. Memang kita bisa saja khilaf, Ya. tapi 5 ini baik. Cuman sayangnya kalau 5 negatif, nagging, ngomel, yang satu ngomel, Marah-marah. satu marah, yang satu kecewa, papa kecewa. Ya. Jadi anak-anak itu 5 kali dikecewain, papanya ngomong, "Aku kecewa, aku kecewa." Ya. Kemudian kita puji, mereka bilang, Fred gitu. "Fred," gitu kan, "You ngomongnya begitu, Papa." Yes. Tapi ketika kita secara sincere, "Papa mau menolong kamu," itu Ya. hal yang positif. Ya. "Papa bangga kepada kamu, thank you ya, Ya. Kakak sudah belajar," atau "Thank you Kakak sudah menjadi teladan buat adik-adik, menjaga adik." Itu adalah momen positif. Ya. Atau bisa makan, Ya. bisa 5 bahasa kasih kita juga Ya. praktekkan, tulis surat kepada anak, Ya. atau kita berikan pemberian kepada anak, ya nggak selalu, tapi hal-hal sederhana, tidak semuanya harus melibatkan uang. Ya. Trust me, percaya saya, tidak semuanya harus melibatkan uang. Yes. Dengan kata-kata, dengan sentuhan, Ya. dengan quality time bersama-sama, itu anak-anak akan penuh tangkinya. Ingat Bapak Ibu, ya 5 banding 1. Ya. Dan itu adalah hubungan yang kuat. Saya berharap tips yang singkat ini bisa menjadi evaluasi dan pelajaran buat kita semua. Thank you, Pak Arif. Such a wonderful conversation we had. Ya, thank you, Ibu Pinka. Keluarga Indonesia, Focus on the Family juga punya program-program yang menyediakan kesempatan untuk Anda connected emotionally. Kami punya father and daughter moment, kami punya mother and son, dan kami juga punya suami istri dating bareng. Jadi biarlah rumah kita, keluarga kita itu tidak cuman kaya dengan fasilitas materi, dengan rumah yang baik, tetapi yang lebih menghidupkan fasilitas itu adalah adanya cinta, adanya perhatian, adanya emosi-emosi yang positif. Itulah yang akan menghangatkan dan memberikan kebahagiaan. Bagi Anda yang membutuhkan counseling, Focus on the Family juga hadir bersama Anda. Anda bisa datang kalau yang sekarang mungkin punya masalah relasi suami istri, orang tua anak. Percayalah, masalah itu pasti ada solusinya, tapi Anda perlu rendah hati untuk mencari bantuan kepada orang yang tepat. Focus on the Family undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda. Semoga percakapan hari ini membawa manfaat dan bisa membawa emotional koneksi di dalam keluarga Anda. Sampai jumpa keluarga Indonesia.